Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah Provinsi Bali hari ini resmi mendaftarkan diri sebagai peserta tuan rumah PON ke-20 tahun 2020 di kantor KONI Pusat, Jakarta. Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, optimis Provinsi Bali dapat menjadi tuan rumah PON ke-20, mengingat Bali sebagai daerah kunjungan pariwisata dunia. Pekan Olahraga Nasional PON 2020 masih 7 tahun lagi digelar, dan siapa yang akan menjadi tuan rumah pun sudah mulai diusung dari sekarang. Salah satu yakni Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali Jumat pagi mendaftarkan Bali sebagai tuan rumah PON ke-20 tahun 2020. Proses pendaftaran berlangsung secara meriah dengan diiringi kesenian khas Bali, rombongan yang dipimpin Wakil Gubernur Bali menuju Gedung KONI Pusat, Jakarta. Tibanya di Gedung KONI, dokumen kelengkapan diserahkan secara simbolis kepada pihak panitia. Usai penyerahan dokumen kepada wartawan, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta optimis Provinsi Bali dapat menjadi tuan rumah PON ke-20. Selain Bali sebagai ajang wisata domestik, menurutnya Provinsi Bali telah memiliki beberapa venue olahraga kelas internasional. Maka saya sekarang dengan berdasarkan pengalaman itu, saya ingin membangun Bali agar Bali bisa lebih maju dalam perkembangan pembangunannya demi kesejahteraan masyarakat Bali. Terkait dengan tempat yang akan kami lakukan dalam melaksanakan pembukaan PON itu sendiri, maka kami sudah merancang pembangunan stadion internasional, yang artinya bukan stadion utama tetapi pembangunan stadion internasional yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan olahraga internasional bermain di Bali ini misalnya. Jelang penutupan pendaftaran sebagai tuan rumah PON 2020 Sabtu besok, beberapa provinsi seperti Papua, Sumatera Utara, Aceh juga telah mendaftar sebagai tuan rumah PON 2020. Nantinya, KONI akan melakukan verifikasi lalu akan melakukan peninjauan ke lapangan. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Rifan Alfidian melaporkan. Puting beliung kembali menerjang wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini giliran 49 rumah warga Kampung Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, rusak dihantam amukan angin puting beliung. Angin yang datang dan berputar-putar secara tiba-tiba itu menghantam puluhan rumah warga yang bermukim di pesisir pantai, sehingga atap rumah terbongkar dan ada beberapa rumah posisinya berubah miring. Dari data yang berhasil dihimpun, musibah angin puting beliung tersebut menimpa warga RW 6 dan RW 15. Sebanyak 20 rumah mengalami rusak berat dan sisanya rusak ringan. Aparat RT dan RW setempat langsung melakukan pendataan rumah yang rusak dan melaporkan kondisinya kepada pemerintah daerah setempat. Pemda setempat juga akan memberikan bantuan material bangunan kepada warga yang rumahnya rusak. Akibat angin puting beliung yang menghantam Kampung Teluk Rubiah, sebanyak 20 rumah mengalami rusak berat dan 29 rumah rusak ringan. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Fahru Rozi melaporkan. Sebuah rumah di Komplek Persada Raya di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kalimantan Selatan sekitar pukul 8 pagi roboh dan rata dengan tanah. Akibatnya salah satu penghuni rumah tewas tertimbun dari reruntuhan bangunan, sementara dua penghuni lainnya mengalami luka-luka. Sebuah rumah di Kompleks Persada Raya di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kalimantan Selatan ini roboh dan rata dengan tanah. Saat kejadian, satu orang penghuni rumah terlelap di kamar belakang, sementara kedua orang tuanya berada di ruang tengah. Saat bangunan roboh, kedua orang tua Angga langsung menyelamatkan diri dan lolos dari maut. Sementara Angga, korban bernama Angga, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Ansyari Saleh, Banjarmasin untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka remuk di sekujur tubuhnya. Ibu korban, Ida Kartia, terlihat syok saat berada di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Ansyari Saleh. Apa-apa kalau batu dari atas ini kan gruk langsung. Kada sempat lagi lah sih. Kada ada sempat apa-apa. Nah. Pasca kejadian, keluarga korban dibantu beberapa warga mencari barang-barang yang masih bisa digunakan.
Sementara itu, polisi dari Polsek Brangas Kabupaten Barito Kuala kini menyelidiki kasus robohnya rumah ini. Polisi juga akan meminta keterangan kepada pihak pengembang. Sementara kita masih mendalami kasus ini. Kami minta keterangan daripada pengembang untuk apakah keberadaan daripada perumahan ini sesuai dengan standar. Demikian. Belum diketahui penyebab pasti robohnya rumah ini, namun kuat dugaan pondasi rumah yang tidak mampu menahan beratnya bangunan. Dari Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.